guru mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujaj, para ikhwan dan akhwat, petugas manakib semuanya, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, senantiasa kita semua diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan dalam setiap urusan yang kita jalani. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Maslul bahas di dalam kitab Fadil Syuhur seperti yang sudah kita uh, mafhumi atau sering disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa di bulan ini memberikan bimbingan ilmiah mengenai fana'un nafsi, mengenai bagaimana zikir itu, kata beliau, wala yakunul fana'u illa bidzikrillah. Dan tidak akan tercapai, tidak akan ada yang namanya fana kecuali illa bidzikrillah, kecuali dengan sebab dawam istiqomah berzikir kepada Allah. Tentu zikir tidak sekadar berzikir, tetapi apa yang disampaikan berikutnya, wala yufidu dzikru faidatan tamatan illa bitalqin, yaitu zikir yang telah ditalkinkan oleh guru mursyid. Apabila diamalkan dengan istiqomah, didawamkan sesuai dengan petunjuk dari guru mursyid, maka akan menghantarkan seorang murid kepada fana fi syekh, kemudian kepada fana fillah. Nah, berkaitan dengan istilah fana itu, banyak sekali penjelasan dari para ulama mengenai fana itu. Di antaranya Al-Hirawi di dalam Manazilus Sairin mengatakan bahwa secara teoritis fana itu idmihlalu madunal haqqi ilman summa jahdan summa haqqan. Kata Al-Hirawi, fana itu adalah musnahnya segala sesuatu selain Allah. Dan ini makna fana secara lugawi, secara bahasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam dunia ini berikut dunianya itu sendiri fan, akan musnah, akan hancur, akan binasa. Tidak ada yang abadi kecuali hanya Allah yang bersifat baqo. Selain daripada Allah, makhluk itu sifatnya adalah fana. Idmihlalu madunal haq. Maka kata Al-Hirawi, fana itu adalah musnahnya segala sesuatu selain Allah. Tetapi dalam pandangan tasawuf tidak hanya sekedar musnah secara fisik, tetapi ilman. Pertama, pada tataran ilmiah. Artinya apa? Yaitu munculnya kesadaran di dalam diri, keyakinan, ia mencapai pengetahuan bahwa dirinya hidup di alam dunia ini itu adalah karena Allah saja, bukan karena yang lain. Meskipun secara sababiyah, kita hidup dikatakan secara sababiyah, secara biologis manusia itu hidup kan karena sebab makan dan minum. Tapi coba kita lihat, jangankan kepada orang yang beriman. Di India itu banyak pertapa-pertapa ya, orang-orang yang bertapa yang bahkan tidak makan, tidak minum sekian lama. Bahkan ada yang sampai tahunan tidak makan dan tidak minum. Tetapi mereka bisa hidup. Artinya anggapan bahwa manusia hidup itu karena makanan dan minuman, pada kenyataannya sebagian manusia bahkan yang tidak beriman kepada Allah dengan melakukan meditasi dan lelaku demikian sedemikian rupa bisa hidup tanpa makan dan minum. Seperti itu, seperti atau kisahnya seperti Ashabul Kahfi dan lain sebagainya di dalam tradisi Islam ya. Tetapi faktanya eh, di India sana banyak apa namanya
istilah mereka itu kalau India itu ya, yang bisa hidup dengan tanpa makan dan minum. Artinya inilah, makanan dan minum bukan menjadi faktor utama manusia bisa hidup. Kemudian jika dikatakan makanan dan manusia itu hidup karena oksigen atau karena memiliki sistem pernapasan di dalam tubuhnya, apakah orang yang meninggal itu tidak paru-parunya tidak memiliki paru-paru? Tentu ya memiliki paru-paru, tetapi paru-parunya itu tidak berfungsi seperti orang yang hidup. Lantas apa yang membuat paru-paru itu hidup? Tentu kita menjawab jawaban akhirnya adalah ruh. Lantas sekarang kita bertanya, apa yang menyebabkan ruh itu hidup? Apakah karena tadi makanan dan minuman? Ataukah karena tadi adanya oksigen dan lain sebagainya? Tentu bagi kita orang yang beragama, semua itu pada akhirnya menuntun kepada pengetahuan, menuntun kepada pemahaman, menuntun kepada kesadaran diri bahwa manusia itu hidup di alam dunia ini semata-mata karena dihidupkan oleh Allah dan diberikan kehidupan oleh Allah dan karena anugerah Allah. Maka kata Al-Hirawi, secara teoritis, fana itu adalah kesadaran secara ilmiah. Ia meyakini bahwa hidupnya itu karena dihidupkan oleh Allah. Bukan semata-mata karena yang lain. Yang lain itu, faktor-faktor yang lain hanyalah menjadi sebab, sababiyah. Kalau kita dikatakan kita hidup ini dari kecil karena diurus orang tua, berapa banyak manusia yang terlahir ke alam dunia memiliki orang tua tetapi orang tuanya tidak mau mengurus dirinya. Nah, itulah maka udah hakikatnya fana pada tataran tingkatan fana yang paling rendah adalah munculnya kesadaran diri. Secara ilmu ia meyakini bahwa ia hidup itu semata-mata karena Allah. Sehingga kesadaran ini akan membawa kepada tingkat selanjutnya ilman summa jahdan. Sehingga kalau begitu ia meyakini hidupnya itu karena Allah saja, ia sukses dan tidaknya ia dalam hidup karena Allah saja, sehat dan sakitnya karena Allah saja, walaupun ada sababiyah tentu. Sehingga dia mengingkari segala sesuatu selain Allah, bahwa ia yakin tidak akan ada yang mampu memberikan manfaat kepada dirinya selain Allah, sebagaimana ia meyakini tidak ada yang mampu memberikan mudarat, bahaya atau mencelakakan dirinya tanpa seizin Allah. Itulah firman Allah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah ada manusia yang mampu memberikan mudarat, mencelakakan manusia yang lain illa biiznillah, kecuali dengan seizin Allah. Artinya ya semua itu juga Allah yang menggerakkan. Atau bahasa guru mursyid kita ketika ramai eh, apa masa corona yang lalu, kata kata Bang Arsabah, tidak ada virus yang mematikan, karena yang mematikan adalah hanya yang menghidupkan. Nah, inilah termasuk dalam tadi pembahasan mengenai fana, bahwa dengan zikir pertama kita akan menyadari bahwa kita hidup di dunia ini semata-mata karena dihidupkan oleh Allah, karena Allah saja. Pada akhirnya pemahaman tersebut akan mengantarkan kita bahwa tidak akan ada satupun manusia yang mampu memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita tanpa seizin Allah. Sehingga pada akhirnya pengetahuan dan kesadaran itu akan membawa kepada summa haqqan. Dia meyakini di alam dunia ini tidaklah bergerak suatu benda, suatu makhluk hidup, tidaklah terjadi suatu peristiwa, tidaklah terjadi hal apapun di alam dunia ini, melainkan semuanya itu digerak
Artinya apa? Artinya manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain sebagaimana manusia tidak bisa memberikan mudarat kepada manusia yang lainnya illa biiznillah, kecuali hanya dengan seizin Allah. Kalau begitu, orang yang telah sampai pada kesadaran semacam ini semata-mata dalam hidupnya hanya selalu mendekat dan meminta tolong bantuan kepada Allah saja. Meskipun secara ikhtiar meminta bantuan kepada manusia. Tetapi secara hakiki di dalam hatinya, ya, ia tidak meminta bantuan kepada siapapun pertama kali kecuali yang pertama diketuk pintunya adalah pintu Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara kita senantiasa berzikir kepada Allah bahwa dalam setiap langkah dalam hidup kita, dalam setiap hal apapun yang kita hadapi, kita tidak mendatangi siapapun terlebih dahulu pada pertama kali kecuali kita datangi dulu pintunya Allah Azza wa Jalla. Karena kita meyakini bahwa apa yang terjadi di alam dunia ini semuanya digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ah, itu hanya pemahaman secara teoritis. Tentu fana yang hakiki sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yang mungkin secara sederhana oleh guru mursyid kita, oleh pengersaabah disebutkan, kita sering mendengar bahwa ungkapan beliau tidak tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Itulah menggambarkan fananya guru mursyid kepada gurunya, fananya guru mursyid kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa yang ada hanyalah gurunya, yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nah, berkaitan dengan fana itu, maka kali ini berkaitan dengan adab. Seyogianya kita datang kepada guru mursyid itu secara zahiran wa batinan, dalam keadaan fana, dalam keadaan kosong, memusnahkan, meniadakan, mengosongkan segala sesuatu selainnya. Yang ada hanyalah beliau, yang ada hanyalah Allah. Apa maknanya? Di antaranya kita datang kepada guru mursyid, jangankan ilmu kita, bodohnya kita saja jangan kita bawa ke hadapan guru. Ya. Jangankan ilmu yang kita miliki, kebodohan yang kita miliki saja jangan kita bawa ke hadapan guru. Apa maksudnya? Jangan ada bahasa saya ini bukan santri, saya ini bukan ustadz, saya ini bukan kiai. Apakah layak mengamalkan zikir ini dan lain sebagainya. Nah, ini terkesannya seperti tawadu, ya. Tetapi sesungguhnya masih ada kesombongan di dalam dirinya. Bahkan jika orang menyombongkan ilmu, ya, eh, ini ia masih membawa kebodohannya ke hadapan guru mursyid. Nah, tinggalkanlah itu. Guru mursyid membimbing secara tidak langsung, eh, ia meyakini bahwa guru mursyid hanya pantas membimbing orang-orang yang berilmu saja. Nah, oleh karenanya, jangankan ilmunya, bodohnya pun saja jangan dibawa ke hadapan guru. Nah, jangankan amalnya, dosanya pun saja jangan kita bawa di hadapan guru. Jangan bicara dosa di hadapan guru mursyid. Abah, saya mah masih banyak dosa. Ya, tidak perlu dibicarakan saja. Abah sudah tahu. Bahkan jangankan kepada Abah. Sesama murid itu kan kita tahu kita ini masih banyak salah, banyak banyak dosa. Uh, Orang yang sudah dihantarkan kepada kesadaran bahwa segala sesuatu itu terjadi karena semata-mata kehendak Allah, ia tidak pesimis dengan dosanya, juga ia tidak sombong dengan amalnya. Maka ia tidak melihat itu. Yang ia lihat hanyalah semua ini terjadi atas kehendak Allah. Begitulah kita datang kepada guru mursyid. Maka dikatakan di dalam hikamnya Ibnu Athaillah, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Apabila Allah telah membukakan, Allah telah berkehendak memberikan anugerah untukmu, untuk kita semua, dengan apa? Dengan membukakan wijhatan minat ta'aruf, dibukakan bagi kita pintu makrifat kepadanya.
Inilah talqin zikir dipertemukan dengan guru mursyid. Fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Maka jangan pedulikan meskipun amalmu sedikit, meskipun ilmumu tidak seberapa, meskipun dosamu begitu banyak, meskipun engkau bukan siapa-siapa. Karena semua ini semata-mata adalah kehendak Allah. Fala tubali maha in qalla amaluka. Jangan engkau pedulikan seberapa buruknya dirimu, seberapa jahilnya dirimu. Karena semua ini adalah kehendak Allah. Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimulakan oleh Allah. Nah, inilah kita belajar zikir adalah belajar untuk melihat paling tidak kita sampai pada tataran ilmiah, meyakini secara ilmu bahwa kita hidup ini bagi diri kita pribadi, apa yang kita alami di alam dunia ini adalah semuanya kehendak guru dan kehendak Allah tentunya. Tidak ada yang memberi manfaat bagi diri kita kecuali guru mursyid dan Allah Azza wa Jalla dan atas izin Allah. Sehingga kita tidak bersedih ketika ditinggalkan oleh manusia. Sebagaimana kita tidak jumawa ketika banyak manusia yang menyanjung atau bahasa sekarang dalam tanda kutip menjadi followers kita. Banyak pengikutnya. Karena semua itu meskipun semua orang sekolong langit dalam dunia menghadap kepada kita, menjunjung kita, memuliakan kita, tidak akan menambah derajat kita di hadapan Allah jika kita tidak bertakwa kepadanya. Sebagaimana meskipun semua orang sekolong langit meninggalkan kita, tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah jika kita bertakwa kepadanya. Dan pada akhirnya membawa kepada kesadaran dan pemahaman serta keyakinan apapun yang terjadi di alam dunia ini semuanya semata-mata dan pasti adalah kehendak Allah digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga apa yang terjadi saat ini bagi kita dan bagi siapa saja bagi semua orang di alam dunia ini adalah yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Inilah menurut Al-Hirawi di dalam Manazilus Sairin termasuk di dalam pemahaman mengenai al-fana. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla melalui bimbingan guru mursyid untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah sebagaimana Allah kehendaki, tidak hanya ibadah lahiriah tetapi ibadah ruhaniyah batiniyah kita isi setiap waktu setiap detik dalam hidup kita, jangan sampai terlewat kecuali kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih sekali lagi kepada para wakil talqin. Ada siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada pagi hari ini kepada Bunda Kaya semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam